Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maluku, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan saya mengucapkan selamat pagi dan selamat kita mendengarkan firman Allah di malam hari ini. Dan doa dan harapan saya kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, akan dihukum. Dan firman Allah katakan, dia mengampuni engkau kalau engkau datang kepada dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Di malam hari ini, doa dan harapan saya, kita tetap bersama dengan Tuhan dalam istirahat kita, dalam kita menantikan hal-hal yang ide dari Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami tetap memiliki apa yang seharusnya kami miliki dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dan ketika kita tadi pagi kita mendengarkan, inilah yang kita miliki kalau kita percaya kepada Yesus. Apa-apa saja yang kita miliki itu. Ya, kita sudah mengetahui bahwa ada yang pertama rescue, bahwa ada relationship with God, dan kemudian ada righteousness. Yang bagian kedua ini adalah di ayat yang kelima, bagian kelima ya, kalau kita sama ketiga, 4 ya. Demikian bunyi firman Allah, jadi sama seperti, masih dalam Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang sama semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Jadi ketaatan seorang membuat kita tidak taat, karena kita tadinya Adam itu segambar dengan Allah, dia punya kuasa, dia punya segala-galanya yang daripada Tuhan. Tetapi ketika dia harus keluar dari Taman Eden karena ketidaktaatan, itu membuat kita menjadi segambar dengan dia. Dan itu sebabnya saya mau katakan bagian yang harusnya kita punyai dalam hidup ini ketika kita percaya kepada Tuhan adalah obedience, ketaatan. Nah, ketaatan ini harus menjadi bagian kita, karena inilah kunci kebaikan Tuhan. Kita menerima kebaikan Tuhan, kunci menerima segala anugerah Tuhan, kunci menerima segala pertolongan dan kemurahan Tuhan, dan kunci menerima segala perhatian surgawi kepada kita. Dan kita sudah tahu bahwa Adam pertama sudah rusak. Tapi karena engkau berharga, sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan, dia nggak biarkan kita rusak, dia nggak biarkan kita hilang, dia nggak biarkan kita mengalami kehancuran, dia tidak biarkan kita terlunta-lunta di dalam dosa itu. Dia kirim anaknya untuk menyelamatkan engkau, karena engkau sangat-sangat berharga. Dan itu sebabnya, mari sebagai balasannya kepada Tuhan, mari kita miliki ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan, dengan jalan melakukan apa yang dikehendakinya, dengan jalan melakukan apa yang disenanginya, menjauhkan segala larangannya. Wow, mantap, karena engkau sangat berharga di mata Tuhan. Bayangkan, engkau ini bukan orang tidak berarti. Oh, aku udah banyak dosa ini, aku nggak mungkin lagi ditolong oleh Tuhan, karena aku ini seorang pembunuh, aku seorang pencuri, aku seorang penipu. Nggak mungkin lagi aku bisa menikmati segala pertolongan Tuhan. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Hei, dengar! Saya mau katakan, kau sangat berharga di mata Tuhan. Jangan bangun dalil-dalil dari setan itu. Engkau berharga di mata Tuhan. Itu kata firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan peroleh yang hidup yang kekal. Wah, sangat berapi-api. Ya, bagaimana pagi-pagi jam 4 sudah bangun, jam 5, jam 6 berdoa bersama, memperkatakan firman. Jadi apinya masih ya, puji nama Tuhan. Dan kedua kata firman Allah yang kita tidak kalah pentingnya adalah ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kita memiliki grace, kasih karunia. Wow. Karena kasih karunia ini saya diselamatkan. Karena kasih karunia saya mendapatkan hak-hak istimewa dari Tuhan. Belum lagi kuasanya, nanti besok kita akan mendengarkan bagian ketiga. Dan saya mau katakan kepada kita, inilah yang kita miliki ketika kita berada dalam Tuhan.
ada rescue, ada relationship with God, ada righteousness, ada obedience. Yang sekarang ada grace. Kita diselamatkan bukan karena ketika kita sedang berbuat baik, ketika kita sedang berdosa. Ketika Tuhan selamatkan 1 Maret 1987, ketika hidup saya bukan baik-baik saja, bukan benar-benar saja, tapi memang benar-benar terpuruk dalam dosa. Tapi kasih karunia-Nya sangat-sangat luar biasa. Dia selamatkan saya. Dan itu sebabnya saya mengatakan mau menuruti apa yang Dia minta untuk menjadi hamba Tuhan, walaupun dengan segala banyak tantangan. Pada waktu itu sama seperti pikiran sahabat-sahabat yang lain. Saya ini orang berdosa, saya ini orang kotor, bagaimana bisa menjadi pelayan Tuhan? Bahkan ketika istri saya bawa pulang kampung, apa pekerjaanmu? Saya seorang hamba Tuhan. Dia lihat dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dia katakan, masa orang seperti kau, bandit seperti kau. Orang memberi cap lama itu terus dalam kehidupan kita. Karena dia sahabat saya, dia tahu apa yang saya perbuat. Tapi istri saya bilang, itu dulu. Ya, itu dulu. Tapi sekarang dia ada di dalam Tuhan. Wow, itu luar biasa. Saya tidak banyak berkata-kata dengan teman saya ini karena dia memang tahu keadaan saya. Tapi saya mau katakan kepada kita, orang akan selalu mencap engkau yang buruk, tapi Tuhan datang karena untuk memberikan engkau kehidupan baru. Kenosnya Dia berikan kepadamu, bukan neosnya. Kenos ini ada perubahan dari dalam, ada perubahan yang diubahkan oleh Allah. Jadi kehidupanmu yang lama itu akan masuk ke dalam kehidupan yang baru oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Makanya firman Allah katakan, barang siapa adalah dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenos, bukan neos, yang bisa dipermak sana sini. Seperti perempuan kepang-kepang rambutnya, tampak luar begitu baik, tapi hatinya penuh dengan ular. Jangan. Ya, orang percaya nggak boleh seperti itu. Orang percaya harus ya, tidak, selebihnya berasal dari sejahat. Dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Iya. Jadi kalau iya, kalau tidak. Selebihnya adalah dari si jahat. Itu kan. Nah, jadi jangan munafik. Kita sebagai orang percaya harus transparan, terbuka hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, sehingga tidak ada orang yang bisa mendakwa kita karena perbuatan-perbuatan dosa. Dan ketika orang memfitnah saya kawin lagi, apakah saya marah? Enggak, orang saya enggak kawin lagi, buat apa saya marah? Istri saya mau marah, saya bilang jangan, enggak usah, anggap aja itu promosi. Sakit? Enggak, saya enggak sakit karena apa? Saya enggak lakukan. Biarkan aja mereka menggunakan mulut mereka sesuka-sukanya. Ketika dia sudah berzina, udah, apakah kita marah? Enggak, karena apa? Kasih karunia. Saya, Tuhan lebih menderita dari saya. Sampai gara-gara itu saya dipecat. Apakah saya bersungut-sungut? Enggak. Sungguh. Saya hanya serahkan hidup ini setelah saya mengerti akan kasih karunia. Saya pernah mengatakan persekutuan dengan kematian Yesus membuat kita akan tampil beda. Dan itu sangat merasuk dalam hati saya. Kasih karunia Tuhan itu sangat berharga. Jadi kalau kasih karunia menyelamatkan engkau, dengan kasih karunia itu juga engkau mengampuni orang-orang berbuat jahat kepadamu. Banyak kali orang mengatakan yang tidak benar, tapi saya tidak mau mengatakan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan yang terakhir kata firman Allah bagian kedua ini adalah ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Hidup kekal kita miliki ketika kita percaya kepada Yesus. Inilah yang kita miliki. Yang pertama tadi bahwa kemarin itu ada, saya bawa hubungan ini supaya kita terus mengiang-iang rescue, ada penyelamatan, ada pertolongan, ada relationship with God, terus kemudian ada righteousness, ada obedience, ada grace, ada eternal life, ada kehidupan yang kekal.
Jadi ketika engkau percaya kepada Yesus, saya belum berbicara soal kuasanya. Seberapa orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi yang akan datang, ini bagian kedua. Yang mau saya katakan, ketika kita mendapatkan, melakukan apa atau percaya kepada Yesus, ini menjadi milik kita. Hidup kekal itu. Kita nggak perlu mampir-mampir di neraka, nggak perlu tunggu mampir dulu kau supaya disucikan, nggak perlu. Kalau engkau mampir di neraka nggak akan pernah kembali. Siapa menjadi penolongmu di situ? Itu sebabnya Yesus katakan, aku selamatkan engkau. Langkah terakhirmu ketika engkau percaya kepada Yesus, maka engkau diselamatkan. Lihat orang yang ada di kayu salib itu, yang tidak mengaku dosanya, tapi dia katakan, bila engkau saat ini ada di perdasmu, ingatlah akan aku. Dan Tuhan katakan, sesungguhnya engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus hari ini juga. Wow, mantap! Kenapa? Dia sangat berharga di mata Tuhan. Kalau engkau mau mengakui di hadapan Allah, dia akan menyelamatkan engkau. Dan dia akan memberi engkau hidup yang kekal. Dan saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah, tapi kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup dalam ketaatan, dalam kasih karunia-Mu, dalam hidup yang kekal. Terima kasih dalam nama Yesus. Dan kalau engkau dalam keadaan sakit, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan siap menolong engkau dan Tuhan siap melakukan hal-hal besar dalam hidupmu. Miliki iman yang besar dari Tuhan. Dan apapun sakit penyakitmu, saya tidak peduli apakah engkau kanker, apakah sakit yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi engkau yang mendengarkan khotbah ini, kalau engkau dalam keadaan sakit, terimalah kuasa kesembuhan dari Tuhan. Malam ini juga, saat ini juga, ketika engkau, kapanpun engkau dengar ini, ketika engkau mau menerimanya dengan iman, engkau Tuhan jamah. Terima kasih. Dalam nama Yesus engkau melihat mereka-mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, atau sedang terbaring di rumah mereka, atau sedang mengalami putus asa dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus engkau yang bagi yang putus asa engkau berikan pengharapan. Bagi yang sakit, heal them, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, mereka sembuh dari kanker mereka, dari kista mereka, dari jantung mereka, dari gagal ginjal mereka, dari jantung koroner mereka, dari berbagai sakit penyakit. Engkau yang berkata, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Kami perintahkan semua dalam nama Yesus, keluar. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau bebas dari segala pengaruh si jahat, dari segala kuasa pengaruh si iblis. Kau mungkin menjadi jahat, engkau tidak terbebas. Engkau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi saya mau katakan, hari ini terbebas engkau dari segala pengaruh si setan, dan hiduplah untuk datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Nikmati apa yang saya katakan, untuk tetap mengalami rescue daripada Tuhan, untuk terus mengalami relationship dengan Tuhan, untuk terus menikmati kebenaran Tuhan, untuk terus menikmati ketaatan dari Tuhan, terus untuk menikmati kasih karunia dan kehidupan yang kekal. Wow, mantap, karena engkau sangat berharga di mata Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat, tentunya bersama dengan Yesus menjadi Tuhan dan Juru